Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Ilyin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati hidup kita semua. Ikhwatu iman arsalakumullah. Kajian tafsir pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 97 halaman 124. Al-Maidah ayat 97. Kita bahas tajuknya dulu. Ja'alallah, Allah tafkhim itu Abdul Jalalah, atau lebih tepatnya huruf lam didahului fathah. Jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Ja'alallahul idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Lamnya dibaca jelas, itu idhar, dibaca idhar. Ka'batal sama idhar qamariyah. Bain madlain, ya sukun didahului fathah, namun karena jatuh di tengah-tengah kata maka membaca panjangnya tidak sepanjang ketika di akhir kata. Baital alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Haro mad tabi'i alif fathah bertemu alif sukun. Kia mad badal, hampir mirip mad tabi'i alif dengan mad badal. Disebut mad badal karena setelah ya dalam kaidah bahasa Arab itu ada alif, lalu alifnya dibadal, diganti dengan harokat berdiri, dibaca panjang dua ketukan. Jadi kiamal mal alif lam samsia, maaf, idgham bila guna, fathatain ketemu lam itu. Jadi membacanya diidghamkan, dimasukkan ke huruf lam bila gunnah tanpa mendengung. Kiamalin alif lam samsia gunnah atau idgham samsia gunnah. Jadi asalnya itu lam alif lam nun, itu dimasukkan ke huruf setelah lam dengan mendengung. Na mad tabi'i alif wash idgham samsia. Syahrul idhar qamariyah. Haro mad tabi'i alif wal idhar qamariyah. Had qalqalah sugro, dal sukun di tengah-tengah kata. Jadi dalnya dikolkolahkan itu dihentakan atau dipantulkan lah. Wal qalaid, qalaid mad wajib muttasil. Jadi ada mad tabi'i atau mad badal lalu ketemu hamzah. Kalau mau berhenti di situ itu dibacanya qalqalah, itu wal qalaid. Dza mad badal
lita'lamu mad jaiz munfasil. Ada mad tabi'i wawu tuh bertemu dengan hamzah secara terpisah. Anna gunna nun bertasdid dibacanya mendengung. Nallah tafhim. Ya'lamu ma mad tabi'i alif fis sama mad badal wa mad badal. Makanya cirinya mad badal itu harokat fathahnya berdiri. Wa ma mad tabi'i alif fil idhar qamariyah. Fil tafhim. Ro sukun didahului fathah. Jadi ro-nya dibaca tebal fil ardi. Wa anna gunna. Nallah tafhim bikulli syai mad lain syai'in idhar khalqi itu kasrotain ketemu ain jadi dibaca jelas di tenggorokan biar nampak jelas tahan dua ketukan gitu. Alim mad adil sukun dan mad tabi'i ya jatuh pada waqaf. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita atau menginformasikan kepada kita ja'alallah. Nah, ja'ala menjadikan Allahu Allah al-Ka'bata Ka'bah al-Baital Haram itu sebagaikan apa? Sebagai Baitul Haram. Nah, di sini disebut ja'ala apa? Ja'alallah. Ja'ala itu kan menjadikan. Dalam Al-Qur'an cukup banyak kata yang menunjukkan makna menjadikan. Bisa khalaqa gitu ya, bisa fatara. Fatara samawati wal ar itu fatara itu menjadikan. Nah, tapi bedanya kalau ja'ala itu menjadikan sesuatu di mana sebelumnya sudah ada sesuatu. Jadi bukan menjadikan pertama kali, bukan. Kalau fatara itu menjadikan pertama kali, sebelumnya belum ada gitu. Nah, di sini Allah menjadikan Ka'bah karena memang sebelum Ka'bah kan sudah ada itu Mekah itu. Sudah ada negeri Mekah. Jadi pencipta menjadikan berikutnya lah. Setelah dijadikan sesuatu sebelumnya. Nah, Ka'bah disebut Ka'bah itu karena bangunannya persegi 4 itu, Pak. Jadi karena persegi 4 maka disebutlah Al-Ka'bah. Jadi Allah menjadikan Ka'bah itu Al-Baital Haram sebagai Baitul Haram. Baitul Haram itu adalah sebuah tempat yang dihormati, dimuliakan itu. Atau disebut Baitul Haram itu karena di Baitul Haram itu ada aturan-aturan, ada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbedalah antara Baitul Haram itu dengan tempat-tempat yang lainnya. Makanya kan dibatasi itu. Kalau dulu itu ketat dibatasi. Mana wilayah umum, wilayah bebas gitu. Mau muslim mau non muslim silahkan
Tapi mana wilayah ini yang masuk kepada zona Baitul Haram? Orang luar Muslim, orang luar Islam tidak boleh masuk wilayah itu. Nah itu dulu ketat, nggak tahu kalau sekarang itu. Nah, sekarang mah tuh banyak orang luar Islam juga boleh masuk masjid itu. Dulu ketat itu. Nah jadi disebut Baitul Haram itu karena tempat tersebut dihormati atau ada larangan-larangan yang diharamkan manakala dilakukan di dalamnya itu, seperti larangan membunuh kan kemarin tuh, larangan memburu sayyidul bari itu hewan darat manakala sedang berihram itu. Termasuk nih Pak, kalau ada orang yang melanggar di Baitul Haram itu tidak boleh dikisos di situ. Membunuh umpamanya nih tidak boleh dikisos di Baitul Haram. Itu harus dibawa keluar dari Baitul Haram untuk ditegakkan kisos itu. Ada orang yang mencuri ya dihukumnya katakanlah dipotong tangan. Itu enggak di Baitul Haram, dibawa keluar dari situ. Nah itu dalam rangka menghormati Masjidil Haram itu. Nah Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat yang disucikan, dihormati, dimuliakan. Nah, salah satunya dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau nih ada perbuatan yang di luar Masjidil Haram itu dilarang itu. Apalagi kalau dilakukan di Masjidil Haram, dosanya jauh lebih besar gitu. Qiyamal linnas. Nah, qiyam itu kan tegak, Pak, tegak. Makanya sering dimaknai qiyamal linnas itu sebagai penjaga manusia, pemelihara manusia, atau sebagai tombak berdiri tegaknya manusia, urusan-urusan manusia. Nah urusan manusia itu secara garis besar dua Pak. Ada urusan duniawi, ada urusan ukhrawi. Nah di Masjidil Haram atau di Baitul Haram itu sekitaran Masjidil Haram, dua urusan manusia baik duniawi ataupun ukhrawi itu bisa tegak dengan bagus itu, dengan baik. Dalam ayat yang terkait dengan peribadatan lah, katakanlah sholat, zakat, puasa, haji, umroh, itu terlaksana dengan baik. Urusan-urusan duniawi pun terlaksana dengan baik. Urusan duniawi itu katakanlah perekonomian di situ berjalan dengan baik, termasuk rasa aman, rasa nyaman itu di Masjidil Haram itu betul-betul dirasakan dengan baik. Yang kedua wasyahrul haram, dan juga Allah menjadikan bulan, menjadikan bulan manakala dikaitkan dengan Baitul Haram itu ada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan nih yang dimuliakan, dihormati oleh Allah itu. Tentu bulannya bulan Hijriah Pak. 1 bulan Zulqa'dah itu. Yang kedua bulan Zulhijjah, yang ketiga Muharram, 4 Rajab. Nah, itulah
ashur al-mahrumat itu. Jadi bulan-bulan yang ashur al-hurumat itu. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan pada 4 bulan tadi itu dilarang untuk melakukan peperangan gitu Pak. Sama dengan dilarangnya melakukan peperangan di Masjidil Haram gitu. Kecuali kalau dalam rangka mempertahankan agama gitu. Jadi seandainya nih di 4 bulan tadi Pak, di 4 bulan tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab, ada orang-orang kafir mau menyerang Ka'bah, mau merebut Ka'bah, sekalipun di bulan haram dan terjadi di Masjidil Haram, itu boleh dilawan, boleh mengangkat senjata. Kenapa? Al-fitnatu asaddu minal qatl. Itu sebetulnya dalil al-fitnatu asaddu minal qatl itu terkait itu Pak sebetulnya Pak. Cuman di kita sering digunakan manakala ada orang memfitnah kita gitu Pak. Lalu oleh kita keluarlah dalil al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan gitu. Asalnya itu ayat itu turun berkenaan dengan bagaimana mestinya sikap umat Islam manakala ada musuh Islam menyerang Islam, merusak Islam di Baitul Haram dan di bulan-bulan yang dihormati oleh Allah. Maka hukumnya boleh melawan. Kenapa? Karena kalau tidak melawan akan terjadi kerusakan yang jauh lebih besar Pak. Apa? Agama rusak Pak. Agama Islam bakal hancur, Ka'bah bakal hancur kalau tidak melawan. Itu tempo hari pernah kita sampaikan, dalam konsep Islam itu ada kaidah boleh melakukan madorot yang lebih kecil untuk menghindari madorot yang lebih besar gitu Pak. Boleh melakukan pengerusakan yang dampak buruknya lebih kecil untuk mencegah terjadinya kerusakan yang dampak buruknya lebih besar. Kemudian nih berikutnya wal hadiyah. Yang ketiga wal hadiyah, dan Allah menjadikan Ka'bah atau Baitul Haram itu wal hadiyah. Al hadiyah ini hewan kurban. Wal qalaid, dan juga qalaid. Sama, qalaid pun hewan kurban. Jadi pada bulan-bulan haji, pada musim haji itu kan biasanya al-hadiyu ya, hewan kurban itu kan dikirim atau diantarkan ke Mekah gitu ya, atau ke Masjidil Haram untuk dikurbankan dan dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan ataupun yang berhak menerimanya. Begitu pula qalaid, al-hadyu dengan qalaid itu mirip lah. Cuman kalau al-qalaid hewan kurbannya itu sudah diberikan tanda gitu, sudah diberikan ciri itu. Jadi qalaid itu kan kalau dalam bahasa kita itu kalung Pak, kalung, kongkorong kalung. Nah itu sebagai sebuah tanda bahwa hewan kurban tadi itu adalah hewan kurban yang akan dikurbankan, disembelih di tanah haram. Dalika, yang demikian itu, nah itu li ta'lamu, li supaya ta'lamu kalian mengetahui. Jadi yang barusan itu ayat-ayat Allah itu Pak.
Ka'bah adalah ayat Allah. Ayat Allah yang sifatnya kauniyah gitu. Kemudian Masjidil Haram pun ayat Allah. As-Syahrul Haram 4 bulan yang dihormati pun ayat Allah. Hewan kurban pun baik al-hadiyu atau al-qalaid itu pun ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Tujuannya apa? Untuk memberitahu kita, menyadarkan kita. Jadi lita'lamu supaya kalian mengetahui, menyadari gitu. Lalu dari pengetahuan itu naik muncul keimanan, Pak. Annallaha bahwasanya Allah ya'lamu maha mengetahui ma segala sesuatu as-samawati yang ada di seluruh langit wa ma dan segala sesuatu fil ardi yang ada di bumi. Wa annallaha dan bahwasanya Allah bikulli terhadap tiap-tiap syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Lanjutkan, i'lamu, nah ketahuilah oleh kalian. Nah, ini merupakan sebuah deklarasi oleh Allah yang oleh kita semua harus diketahui. Annallaha bahwasanya Allah Sadidul iqab. Sadid sangat keras, iqab hukumannya, siksanya. Tapi ketahui juga wa annallaha dan bahwasanya Allah Ghafurun, Dat yang maha pengampun dengan pengampunan yang besar itu, Pak. Dengan pengampunan yang luas. Rahimun dan juga maha penyayang. Nah, ini dua sifat ini nih yang ada pada Allah. Itu perlu kita ketahui. Kenapa perlu kita ketahui? Karena pertama nih, ada kalanya posisi kita ini dalam keadaan berdosa. Nah, dalam keadaan berdosa, potensi orang untuk putus asa dari rahmat Allah itu besar. Makanya Allah memperkenalkan diri, jangan putus asa gitu, dari rahmatku, karena aku ini adalah Al-Ghafur, Dat yang maha pengampun, Ar-Rahim, dan yang maha penyayang. Tapi ada kalanya manusia itu dalam posisi baik, tidak berdosa. Nah, dalam posisi baik nih biasanya manusia itu lengah gitu, dan potensi berbuat salahnya besar. Maka diingatkan oleh Allah, jangan lengah gitu, karena aku ini adalah Sadidul iqab gitu. Itu Dat yang memiliki siksa yang sangat keras itu. Atau dua sifat ini sering kita katakan itu harus kita gabungkan itu, Pak. Di satu sisi ada kalanya kita itu tampil sebagai al-iqab. Di sisi lain ada kalanya kita ini tampil sebagai Al-Ghafur. Cuman kapan nih kita akan tampil sebagai ini, memberikan hukuman kepada orang lain, dan kapan kita ini tampil memberikan maaf kepada orang lain, Pak? Itu kita begini nih. Jadi dua sifat ini mesti ada dalam diri kita itu, Pak. Dan harus seimbang. Dalam arti seimbang di sini, walaupun sifat dasar kita itu adalah harus memaafkan, tetapi ada kalanya
kita itu perlu juga memberikan sanksi hukuman kepada orang lain gitu. Jadi harus seimbang, cuman bukan berarti harus 50-50 Pak. Nah kalau dua sifat ini ada terpadu dan seimbang dengan dalam diri kita, maka kita itu akan stabil Pak, akan stabil. Jadi jangan selamanya kita ini menjadi orang orang galak lah gitu Pak, orang yang suka memberikan hukuman. Tapi jangan selamanya juga kita itu memaafkan gitu. Ada kalanya kita itu sesekali perlu memberikan hukuman gitu Pak, sekali gitu. Cuman tentu nih kalau belajar dari Allah, kita sering katakan kalau rahmat Allah Pak, banyak rahmat Allah itu Pak, bukan hanya Rahman Rahim. Yang masuk kategori rahmat Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, kemudian Al-Halim, Al-Latif. Itu masuk kategori rahmat Allah dan masih banyak itu. Itu muncul dengan sendirinya itu Pak. Karena itu merupakan sifat dasar, itu muncul dengan sendirinya. Tetapi nih, kalau keadilan Allah yang masuk kategori keadilan Allah itu Al-Iqab, Maha Penghukum. Kemudian Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Aziz. Itu yang masuk kepada kelompok keadilan Allah itu. Itu muncul dengan sebab itu Pak. Muncul dengan sebab. Apa sebabnya? Perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau ada manusia berbuat dosa, maka barulah Allah itu tampil sebagai Al-Iqab. Tapi kalau manusia itu tidak berbuat dosa, sifat dasar Allah itu adalah rahmah gitu Pak. Terbalik dengan kita Pak nih, terbalik. Kalau kita biasanya nih, atau umumnya kita itu tampil dengan iqab itu tanpa sebab. Ada orang tetua terdosa gitu, nah tetua terdosa tanya tuh. Dalam bahasa Sunda hese diterjemahkan hese Pak teman. Ada orang tetua terdosa gitu, tepuguh salahna gitu ta. Jol dibaeudan ke orang teh. Jol dicarekan, diamek gitu. Padahal apa kesalahannya? Nah itu Pak. Nah kalau Allah itu marah mesti ada sebabnya dulu Pak gitu. Ada sebab yang dilakukan oleh manusia yang menjadikan Allah itu marah gitu Pak. Nah kita beda, manusia itu kadang orang tidak punya dosa apa-apa ke kita, jol amak ke kita, keheul gitu. Dan begitu pula kita itu manusia biasanya begini. Kalau kita manusia baru berbuat baik manakala ada sebabnya gitu. Sementara Allah itu muncul sifat rahmatnya itu justru tanpa ada sebab. Kita berbuat baik, menjadi orang yang pengasih, penyayang, itu manakala ada sebabnya. Pamannya si A baik sama kita gitu, lalu kita pun jadi baik sama si A gitu. Si A sok barang bere ke kita, lalu kita pun sok mere ke si A gitu. Lamun si A natara barang bere mah orang getara mere gitu ta Pak. Itulah kita Pak. Dibalik dengan Allah itu. Nah mestinya kan kita belajar dari sifat Allah itu. Jadi sifat rahmat Allah itu muncul dengan sendirinya gitu. Tidak mesti ada sebab. Tapi iqab Allah,
yang merupakan bagian dari kemahaadilan Allah itu muncul dengan sebab. Kita lanjutkan nih, ma 'alar rasuli, ma tidaklah 'alar rasuli kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa melainkan al balag, itu menyampaikan. Lima 'alar rasuli illal balag, tidak ada kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan tugas beliau itu adalah tabligh, ya, berdakwah, menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan semua ya yang sudah kita sebutkan sebelumnya gitu. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, maha mengetahui, ma tubduna, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan, wa ma, dan segala sesuatu, taktumun, yang kalian sembunyikan. Nah ini muncul kalimat ini Pak begini, karena manusia nih, kita ini punya dua potensi besar terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita punya potensi untuk menerima, kita punya potensi untuk menolak. Nah, baik potensi menerima ataupun menolak itu kan ada yang dinampakkan gitu, ada yang disembunyikan. Nah, penolakan kita terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu diketahui oleh Allah. Sekalipun penolakan kita itu sembunyi-sembunyi gitu Pak, apalagi kalau terang-terangan. Begitu pula penerimaan kita terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu pun diketahui oleh Allah, baik penerimaan kita itu terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Nah ini di satu sisi merupakan kabar gembira dari Allah buat kita Pak. Kabar gembiranya apa? Bahwa penerimaan kita terhadap ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak disia-siakan, tidak diabaikan, tidak dipandang sebelah mata oleh Allah. Jangankan yang nampak, yang tersembunyi pun dicatat oleh Allah. Itu motivasi bagi kita, kabar gembira. Tapi di sisi lain ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang menentang, yang menolak ajaran Rasul, ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik penolakannya itu terang-terangan ataupun penolakannya itu sembunyi-sembunyi, itu diketahui oleh Allah dan ada juga sanksi hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.